Halo, selamat datang di Rumah Kopi Institut. Materi Rumah Kopi Institut. Untuk video hari ini kita akan bagaimana cara membuat surat kontrak kerja. Oke. Jadi sebelum kita menerima seorang karyawan atau sesudah menerima karyawan, alangkah baiknya kita membuat surat kontrak kerja. Itu sebagai bukti dan sebagai pengikat supaya nanti di suatu saat atau karyawan itu pas kerja mengalami stagnan, bosan dan lain-lain, dia mau langsung keluar itu tidak bisa. Jadi karena kita ada ikatan. Nah, selama ikatan itu tadi karyawan itu akan wajib mematuhi ikatan ini, kontrak lah ya, dan menjaga karyawan itu tidak keluar masuk. Misalkan hari ini dapat karyawan, besok keluar. Nah, itu kayak gitu. Hari ini dapat, besok keluar, dapat, besok keluar. Nah, jadi surat kontrak kerja ini sifatnya profesional. Kalau kita profesional ya mereka juga profesional. Oke. Pertama cara membuatnya adalah judul, nomor surat, tanggal pembuatan, tempat. Oke, kita langsung ketik aja ya, tanggalnya 01 September 2021, tempatnya di RK ya. Yang bertanda di bawah ini adalah pihak ke-1 adalah pimpinan dan pihak kedua adalah si karyawan. Jadi namanya siapa, jabatannya apa ya, terus perusahaannya, nomor HP. Pihak kedua ini KTP-nya apa. Nah, lalu tanggal mulainya diisi ya, tanggal mulainya diisi mulai dari kontraknya dia mulai tanggal 1 sampai tanggal 1 September 2021 sampai 1 September 2022, 1 tahun. Lama kontrak 1 tahun. Ini pasal 1 adalah waktu. Pasal kedua adalah adapun maksud dan tujuan. Ini adalah surat kontrak resmi perusahaan rumah kopi. Nama Budi adalah karyawan kami kontrak. Jabatan barista adalah posisi jabatan. Status tetap, karyawan tetap adalah status karyawan kami kontrak. Nomor induk karyawan, nah ini dibuatkan nomor induk karyawan ya sesuai dengan biodata karyawan ya. Nomor induk karyawan, nomor urutnya ada di video biodata karyawan. Lalu pasal 3 mengenai hak dan kewajiban pihak pertama. Pihak pertama mendapat kinerja yang baik, bermutu, berkualitas dari pihak kedua. Oke, jadi pimpinan itu mendapatkan kinerja yang baik dari karyawan. Pihak pertama mendapatkan hasil keuntungan dan target dari pihak kedua ya. Jadi pihak pertama, pimpinan akan mendapatkan hasil keuntungan dan target dari pihak kedua. Pihak pertama membayar mensejahterakan kepada pihak pertama sesuai pada pihak kedua ya, maksudnya sesuai poin 1 dan 2. Jadi kalau apabila ada profit, ada keuntungan, ada hasil yang bagus, maka pihak pertama, pimpinan akan membayar dan mensejahterakan pihak kedua jika poin 1 dan 2 dipenuhi. Seperti itu. Lalu pasal keempat, hak dan kewajiban pihak kedua, yaitu karyawan. Ini tadi hak kewajiban pihak pertama, sekarang pihak karyawan. Tadi pihak pimpinan, sekarang pihak karyawan. Pihak kedua mendapatkan gaji sebesar, ini hari dan waktu pihak kedua sesuai dengan standar, fasilitas sesuai dengan standar, kesejahteraan sesuai dengan standar, kewajiban. Nah, mungkin kita jelaskan hak karyawan itu apa aja. Misalkan dia dapat makan, dapat mes, dapat bonus, komisi dan lain-lain, itu kita jelaskan. Lalu kewajiban karyawan ya, dia harus targetnya berapa, misalkan sebulan 30 juta, 15 juta. Nah, itu harus target. Dan kontrak ini jelas ya, jadi ngikat tapi bukan mematikan ya, tapi intinya sama-sama saling dipercaya. Karena tujuan kontrak ini baik ya, supaya kita itu profesional, tidak amatir kerjanya. Lalu pasal 5 adalah pemutusan hubungan kerja, yaitu pihak kedua tidak bisa memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa persetujuan dan atau pengetahuan pihak pertama ya. Jadi pihak karyawan itu nggak boleh memutuskan hubungan kerja secara sepihak. Saya mau keluar pak, nggak boleh, karena kalian ada kontrak, dan kontrak itu ada materai. Sama kayak kalian membeli sebuah tanah, saya mau beli tanah, terus habis itu gak jadi beli padahal sudah kontrak. Nah, sama seperti itu, karena kontrak itu nilainya, hukumnya ada ya. Lalu apabila pihak kedua, karyawan, memutuskan hubungan secara pihak tanpa persetujuan atas pengetahuan pihak utama, maka kan ada penalti sebesar 5 juta. Nah, ini juga perlu diwajibkan supaya karyawan itu tidak keluar masuk seenaknya ya. Kalau perusahaan kita profesional, karyawan juga akan profesional. Kalau perusahaan kita amatir, karyawan juga amatir. Lalu pihak kedua, karyawan wajib menyelesaikan sesuai dengan kontrak pihak pertama. Oke.
Pihak pertama bisa memutuskan hubungan kerja secara sepihak dikarenakan tidak sesuai kewajiban pekerjaan, kriminalitas, narkoba, peringatan, surat peringatan, kekerasan, pelecehan seksual, pencemaran nama baik, sosial, media, KKN, sampai kesalahan yang fatal, membuat nama citra perusahaan buruk, termasuk merugikan perusahaan. Jadi kalau sudah mereka pihak kedua karyawan itu sudah berbuat kriminalitas, narkoba, bahkan merusak citra nama baik perusahaan dan merugikan perusahaan secara material dan non material, maka pihak pertama bisa melakukan powernya untuk memutus hubungan kerja secara sepihak. Jadi kalau karyawan itu baik-baik aja dan memutuskan secara sepihak itu tidak bisa. Dan kalau karyawan itu perusahaan karyawan itu tidak baik-baik ya, maka perusahaan yang akan memutuskan secara sepihak. Lalu pasal 6, perselisihan dan force majeure. Apabila pihak kedua memutuskan hubungan secara baik-baik, maka wajib mengajukan minimal 30 hari sebelumnya dan membuat surat pengunduran diri resmi dan bermaterai. Jadi si karyawan itu harus ngomong dulu. Kalau di ACC baru membuat surat pengunduran diri. Pihak kedua wajib mencari penggantinya minimal 14 hari sebelum keluar dan wajib training. Oke. Pihak kedua akan menerima haknya seperti pembayaran, surat pengalaman kerja dan lain-lain apabila melakukan persyaratan pengunduran diri yang baik. Oke, jadi mekanisme seperti itu. Force majeure adalah keadaan yang tidak sengaja seperti meninggal dunia, sakit, berkepanjangan, kecelakaan pihak kedua, maka oleh pihak kedua, oleh karyawan, maka pihak pertama membatalkan kontrak maupun memberikan santunan. Jadi karena ada meninggal, kematian, kecelakaan, cacat dan lain-lain, maka pihak kedua itu bisa pihak pertama itu bisa membatalkan kontrak dan memberikan santunan. Apabila dalam perselisihan dalam pemutusan hubungan kerja tidak dapat diselesaikan musyawarah mufakat pihak kedua, maka pihak pertama akan menyelesaikan dengan bantuan pihak ketiga seperti Dinas Ketenagakerjaan setempat sampai aparat hukum, membuat laporan sesuai pasal hukum berlaku. Jadi intinya kalau kita kerja terus keluar disuruh orang tua, keluar disuruh pacar atau apa, itu tidak bisa. Makanya itu bisa saja perusahaan itu akan melaporkan balik, karena pada dasarnya kontrak itu dilakukan secara jujur dan sadar tanpa ada paksaan. Nah, kalau dia memutuskan kontrak karena disuruh orang tua, disuruh pacar, maka itu secara sadar, sengaja, tidak secara sengaja, maka itu perusahaan bisa berselisih dengan si karyawan tersebut. Maka harus dipertimbangkan baik-baik kalau mau keluar. Paling enggak harus ada omongan 1 bulan sebelumnya, surat pengunduran diri, mencarikan penggantinya dan training. Jadi jangan sampai kita keluar itu membebankan perusahaan atau meninggalkan beban. Jadi berikan perusahaan itu, Anda keluar, perusahaan itu tetap jalan. Tanpa Anda pun perusahaan itu bagaimana harus tetap jalan. Jangan sampai kita misalkan Anda keluar, perusahaan itu bangkrut. Wah, malah Anda bisa jadi kena hukum. Jadi kalau kita mau keluar itu ikuti langkah-langkah prosedur sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Jadi jangan sampai kita habis 3 bulan habis itu kita keluar pelencing ya, atau keluar tanpa ada kabar. Nah, itu malah membuat perusahaan itu semakin emosi ya, karena masuknya baik-baik, keluarnya nggak baik-baik. Nah, ini yang ini faktor kenapa perlu dibuatkan kontrak ya, supaya mereka keluar itu dengan baik-baik dan supaya mereka bekerja itu dengan teliti dan serius. Pasal 7 penutup. Untuk perjanjian ini segala akibatnya para pihak memilih domisili hukum. Nah, ini kalau ada tidak bisa diselesaikan bermusyawarah ya untuk mufakat. Jadi bisa diselesaikan dengan cara hukum setempat. Surat perjanjian ini dibuat oleh dan ditangani oleh kedua pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani, tanpa ada paksaan. Oke. Demikian surat kontrak kerja yang telah dibuat. Terima kasih atas perhatiannya. Pihak 1, saksi pihak 1, pihak kedua, pasti pihak kedua. Oke, terima kasih. Ini adalah cara membuat surat kontrak kerja. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa WhatsApp kami, dan sampai ketemu di materi video selanjutnya. Terima kasih.